Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam semuanya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak video ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan maupun kebahagiaan di penghujung tahun 2025 ini. Kenalkan, nama saya Afwani Abi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai tindak pidana pornografi dalam perkembangan hukum kontemporer. Topik ini merupakan isu yang cukup sensitif, namun memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk kita bahas dan pahami bersama di tengah perkembangan ruang digital saat ini. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk merenung bareng sejenak. Bayangkan bagaimana ruang cyber yang pada awalnya diciptakan untuk mempermudah manusia, kini dapat menjadi sarana yang menghancurkan kehidupan seseorang secara perlahan bahkan secara permanen. Titik inilah teman-teman, peran hukum menjadi sangat krusial. Salah satu peristiwa penting yang mencerminkan persoalan tersebut adalah pengungkapan kasus oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap seorang pelaku berinisial OS di Pangandaran, Jawa Barat. Sejak tahun 2015, pelaku ini secara aktif sudah mengelola situs yang menyebarkan konten pornografi, termasuk konten yang melibatkan anak-anak, melalui satu situs utama dan 26 domain lainnya. Seluruh aktivitas tersebut dilakukan secara mandiri dan bahkan dimonetisasi melalui iklan digital atau Google AdSense. Kasus ini menunjukkan bahwa pornografi di era digital ini bukan lagi sekadar pelanggaran kesusilaan, melainkan telah berkembang pesat menjadi kejahatan cyber yang terstruktur dan bermotif ekonomi. Pornografi sendiri dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena pengaturannya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pengaturan tersebut dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Undang-undang ini secara tegas melarang setiap orang untuk memproduksi, menyebarluaskan, memperjualbelikan, maupun menyediakan konten pornografi, terutama yang mengandung eksploitasi seksual, kekerasan seksual, ketelanjangan, dan pornografi anak. Atas pelanggaran tersebut, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 12 tahun serta denda maksimal 6 miliar rupiah. Selain itu, penyebaran pornografi yang dilakukan melalui media elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan ini, setiap orang yang mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya konten bermuatan asusila melalui media digital dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun. Dalam praktik penegakan hukum, kedua undang-undang tersebut ini pada umumnya digunakan secara bersamaan, sehingga pelaku penyebaran pornografi di ruang digital dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara lebih komprehensif. Data dari Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa pada periode Januari hingga 14 November 2024 terdapat 447 korban pornografi di Indonesia, dan hampir setiap bulan jumlah korban itu mencapai 40 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 77% korban berusia 17 tahun ke atas, yang mana sekitar 90%-nya didominasi oleh perempuan. Anak-anak juga menjadi kelompok yang rentan dalam kasus pornografi ini. Angka ini menegaskan bahwa pornografi merupakan kejahatan serius yang berdampak langsung pada kondisi psikologis dan sosial korban, termasuk trauma berkepanjangan, stigma sosial, maupun resiko bunuh diri. Motif penyebaran pornografi pun semakin beragam, teman-teman. Tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemerasan ataupun balas dendam yang dikenal dengan istilah revenge porn, di mana revenge porn ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap privasi dan martabat manusia. Dari kasus dan pembahasan yang telah disampaikan, saya belajar bahwa perkembangan teknologi digital menuntut hukum untuk terus beradaptasi. Selain itu, perkembangan teknologi tidak pernah netral, karena di satu sisi itu memberikan manfaat yang luar biasa besar, namun di sisi lainnya, tanpa pengawasan hukum yang kuat, ia juga dapat menjadi ruang digital yang melukai banyak orang. Nilai penting yang dapat kita ambil dari penanganan tindak pidana pornografi adalah perlindungan terhadap martabat manusia, terutama bagi anak-anak maupun kelompok yang rentan lainnya. Nilai ini menjadi sangat relevan pada saat ini karena kejahatan di ruang cyber berkembang jauh lebih pesat dibandingkan kemampuan masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, hukum di era kontemporer tidak cukup hanya hadir setelah kejahatan itu terjadi, tetapi harus mencegah, melindungi, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat luas maupun bagi korban. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pornografi ini bukan sekadar persoalan moral, melainkan persoalan hukum dan kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan peran antara negara, aparat penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri dalam menjaga ruang digital agar tetap aman dan bermartabat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga pembahasan topik kita kali
kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.